Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ibu Midiati di pembelajaran teknik pengolahan audio video. Setelah mengetahui secara global fungsi dan fitur video editing di Premiere Pro, Ibu akan mengajak kalian berkenalan kembali dengan tool-tools yang ada pada Adobe Premiere. Lebih jelas tentang tool ini dapat Anda ketahui setelah menonton video pembelajaran ini. Jadi simak sampai selesai ya. Tools pertama yang akan kita bahas pada video kali ini adalah Selection Tool yang berada paling atas pada panel Tools yang ini. Tool ini sangat umum dan ada di semua software grafis. Dengan tool ini Anda bisa memendekkan dan memanjangkan kembali klip video seperti awalnya. Ya, jadi ini selection tools, fungsinya untuk memilih secara umum. Baik, Ibu akan contohkan. Misalnya saya import file. Oke, ini masuk ke dalam project window. Saya klik 2 kali, akan tampil di window source window. Kemudian ini saya klik and drag ke dalam timeline. Oke, seperti itu. Jadi ini aja. Oke, videonya udah tampil di sequence window. Nah, fungsi toolsnya ini sendiri bisa untuk di area kerjanya sendiri di timeline kita bisa gunakan misalnya seperti ini. Kita pilih dulu selection tool, kemudian seperti ini. Kita bisa memanjangkan ya, karena videonya hanya durasinya hanya 30 detik ya, jadi hanya batas sampai sini, nggak bisa dipanjangkan lagi, tapi dipendekkan bisa. Oke, seperti itu. Ya, jadi fungsinya untuk memanjangkan dan memendekkan ya klip yang ada pada timeline. Seperti ini. Atau memilih salah satu dari footage yang nantinya akan ada banyak di dalam timeline ini. Kemudian untuk tools yang selanjutnya yaitu Track Select Tool ya, Track Select Tool seperti ini. Tool ini berfungsi untuk menggeser klip pada timeline sehingga klip di samping kanannya ikut bergeser pula. Nah, seperti yang ada pada timeline, di sini saya sudah menempatkan 3 footage atau klip ya yang secara berurutan. Lalu dengan Track Select Tool ya, drag klip ketiga ke kanan, maka klip keempat ikut bergeser, atau klik drag klip pertama ya, yang ini ke kanan, maka klip kedua dan ketiga ikut bergeser pula seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Oke ya, mau dikembalikan juga boleh. Atau kalau mau menggeser yang klip kedua, maka klip ketiga pun ikut bergeser dan klip yang pertama tidak ikut bergeser. Jadi hanya menggeser klip yang berada di sebelah kanan. Seperti itu. Kemudian, jika ada banyak track, gunakan Shift Drag. Shift plus drag ya. Jika ada banyak track atau video 1, video 2, video 3 ya, nantinya bisa menggunakan Shift plus drag, maka klip-klip di track lainnya akan ikut bergeser juga. Jadi tool ini memudahkan Anda jika menyeleksi banyak klip. Selanjutnya tools yang ketiga, Ripple Edit Tool ya, yang ini. Ripple Edit Tool adalah tool untuk mengubah durasi klip atau memotong klip. Namun klip di samping kanannya
otomatis akan bergeser. Dengan demikian tidak ada ruang kosong. Misalnya urutan klip awalnya sebagai berikut ya. Contoh, dengan Ripple Edit Tool, drag di ujung klip. Misalnya seperti ini. Di ujung klip. Oke. Ya, lihat kan? Klip yang berada di sebelah kanannya ikut bergeser. Seperti itu. Jadi tidak ada ruang kosong di samping kiri maupun kanannya. Oke. Jadi akibatnya durasi total movie semakin pendek kalau ingin digeser ke kiri, dan durasi bertambah panjang jika digeser ke sebelah kanan. Seperti itu. Selanjutnya adalah Rolling Edit Tool. Ya, kalian boleh memilih ini Rolling Edit Tool atau menekan tombol N saja. Oke, maka terpilih tool Rolling Edit. Hampir sama dengan Ripple Edit Tool. Tool Rolling Edit ini untuk mengubah durasi klip, namun klip di sampingnya akan terpotong, tetapi durasi total movie akan tetap. Misalnya urutan klip awalnya seperti berikut ya. Contoh dulu ini ya. Kemudian kita geser menggunakan ya, saya kasih kosong dulu kiri kanan. Oke, nah seperti ini kita potong, kemudian hapus ini untuk menggabung klip ya. Hapus ruang kosong dengan cara klik kanan ya. Kemudian pilih Ripple Delete agar klip menjadi padat. Nah, seperti itu. Ripple Delete. Maka kini klip kembali diapit rapat ya. Ketiga klip kembali rapat dengan menggunakan fasilitas dari tool Ripple Delete. Nah, yang paling penting ya, fungsi dari Rolling Edit Tool ya. Rolling Edit Tool ini adalah ya ketika kita menggeser ya, ini karena durasi menggeser. Nah, seperti ini klipnya. Durasi klip pertama yang tadi ya, saya ulangi seperti ini posisi awal, kemudian saya menggunakan Rolling Edit Tool ya, geser ke kiri, maka klip yang pertama akan terpotong, namun tidak mengurangi durasi video secara keseluruhan dari ketiga klip. Lihat, durasinya tidak berubah sama sekali ya, hanya memotong pada klip yang pertama seperti ini, tidak tergeser ya. Begitu juga dengan kalau kita menggesernya ke kanan, maka durasi tidak bertambah, tetap di 30 detik ini ya. Itu juga dengan klip kedua terpotong ya, dan durasi yang di klip ketiga bertambah panjang, namun tidak menambah maupun mengurangi total durasi dari ketiga klip ini. Selanjutnya Red Stretch Tool ya, atau menekan tombol X pada keyboard jika ingin memilihnya. Tool ini untuk merubah kecepatan, memperlambat atau mempercepat klip ya. Dengan ini durasi klip bisa diperpanjang sepuasnya tanpa batas. Namun akibatnya movie klip menjadi super slow ya, atau biasa disebut dengan slow motion. Kemudian fungsi tool ini juga sama dengan fungsi ketika kita klik kanan, kemudian pilih menu speed atau duration ya. Kecepatannya ditambah atau diperpendek. Kemudian tekan tombol OK.
Aku kasih contoh ya. Ini saya geser dulu. Oke, ini saya mau menambah durasinya karena ini sebatas sampai di sini saja. Untuk yang klip pertama memang agak pendek, jadi saya mau menambah durasinya bertambah panjang dengan cara pilih Red Stitch Tool. Untuk klip lain juga boleh ya. Oke, saya pilih. Oke. Oh ya, saya play dulu ya untuk sebelum di stitch. Oke, lihat. Normal ya, terjunnya jatuhnya normal. Kemudian saya mau menambah durasinya lagi. Sekarang kita replay slow motion hasilnya, bisa kalian lihat air terjunnya turun dengan sangat lambat. Begitu juga sebaliknya ya, kalau digeser ke kiri dia akan bertambah cepat gerakannya, durasinya. Misalnya oke. Lihat air terjunnya turun dengan cepat. Seperti itu fungsi dari Red Stitch Tool. Next, tools Razor Tool ya, Razor Tool, atau kalian boleh menekan tombol C. Dengan bentuk silet ini tentu Anda tahu gunanya untuk apa ya. Jadi fungsinya ini sama seperti silet, yaitu untuk memotong klip ya. Misalnya klip ini Sahara Desert and Dubai, nama file klipnya ya. Kita coba, kita potong. Nah, seperti itu. Di bagian mana saja maka akan terbagi, klipnya akan terbagi. Fungsinya untuk memotong klip. Jadi dengan demikian Anda dapat menggeser menggunakan selection tool setelah dipotong. Oke. Jadi ini hasil yang tadi kita menggunakan razor tool untuk memotong video klip. Lalu bagaimana jika Anda ingin memotong banyak klip sekaligus di waktu yang sama? Misalnya ya, di sini ada klip juga di video 2, kemudian di video 3 ya. Kan ada banyak track. Caranya tekan tombol Shift, kemudian pilih Razor Tool dulu, kemudian tekan tombol Shift, lalu klik di mana Anda ingin memotong. Maka akan terpotong semua track yang Anda pilih tadi. Lihat kan? Seperti itu. Semua terpotong. Dari video 1, video 2, dan video 3. Jadi Razor Tool ini fungsinya untuk memotong video klip yang ada pada timeline. Akan sering digunakan ketika ada video klip yang tidak dibutuhkan, dibuang menggunakan Razor Tool ini. Selanjutnya kita ke Clip Tool atau tekan tombol Y pada keyboard. Ini tool yang agak sulit dijelaskan. Semoga Anda bisa memahaminya. Clip Tool adalah tool untuk menggeser isi atau konten klip.
tanpa ada perubahan posisi dari durasi di timeline. Durasi tidak berubah, tapi menggeser isi atau konten yang ada di dalam klip tersebut, ya. Jadi klip di samping kiri dan kanannya tidak terpengaruh. Juga total durasi movie tetap. Durasi movie tetap atau tidak berubah. Jadi untuk mudahnya perhatikan video berikut ya. Awalnya ketiga klip berjejer seperti ini ya. Lalu kita potong atau pendekkan klip yang ada di tengah ini ya, klip Sahara di ujung kiri dan kanannya. Kita menggunakan selection tool. Kita geser set, oke, kiri dan kanan. Oke, lihat ya. Nah, ini awalnya dan ini unta adalah akhir dari klip. Kemudian hapus ruang kosong dengan cara klik kanan, kemudian pilih menu Ripple Delete. Klik kanan, Ripple Delete. Maka klip yang kedua kembali diapit oleh klip yang pertama dan ketiga. Selanjutnya, ini yang paling penting ya. Kita coba mengaktifkan Slip Tool ya. Slip Tool. Oke. Kemudian drag klip yang nomor 2 tadi, klip yang kedua, klip Sahara, ke kiri atau ke kanan. Oke. Kita ke sini. Sorry. Yang pertama. Nah, seperti itu. Di window program ya, di window sequence program ya. Sequence window. Terlihat klip yang kedua berubah kontennya. Lihat kan? Berubah kontennya. Perhatikan yang di atas saya geser di timeline, maka terlihat pada window program ya, atau sequency window di atas terlihat ujung kiri klip B dan ujung kiri klip C, atau yang ini ujung klipnya terlihat ada 2 jendela di atas, berubah saat Anda drag klip tersebut dengan menggunakan Slip Tool. Jadi gambar kiri atas adalah ujung kanan ya, kemudian gambar kanan di atas adalah ujung kiri dari klip yang kedua ini, klip Sahara. Jadi kontennya berubah, isinya berubah ya. Isi berubah, namun durasi tidak berubah sama sekali. Durasi tetap, hanya saja konten di dalamnya yang berubah. Seperti itu. Kalau masih kurang jelas lagi, silahkan dicoba dan tonton ulang-ulang video ini. Oke, kita coba lihat. Durasi tidak berubah, tetap berada di tengah-tengah klip pertama dan klip ketiga. Hanya saja konten di dalamnya yang berubah. Nah, seperti itu awalnya. Tadi bukan yang ini kan awalnya, kemudian yang akhir seperti itu. Kita coba lagi. Kita pilih Slip Tool. Kita play. Oke. Seperti itu. Tadi konten di akhir ini, setelah kita geser ke kiri, berubah dari tadi unta, sekarang menjadi kaktus karena ada di dalamnya. Jadi hanya konten yang berubah, bukan durasi. Itu fungsi dari Slip Tool. Sekarang kita menuju tombol Slide Tool atau tekan tombol U.
Ini adalah tool yang paling sulit dan jarang digunakan untuk pengguna pemula. Namun, untuk video editor profesional, tool ini sangat membantu mempercepat pekerjaan. Fungsinya adalah gabungan dari Slip Tool dan Rolling Edit Tool. Slide Tool adalah tool untuk menggeser klip, namun klip di samping kiri kanannya akan terpotong atau memanjang. Sedangkan total durasi movie tetap atau tidak berubah, ya. Misalnya ini sudah ada urutan klip, ya. Lalu kita potong atau pendekkan klip 1 dan klip yang ketiga, ya. Oke, misalnya ini kita geser. Oke, ya. Kemudian yang klip yang ketiga kita geser ke kanan. Nah, seperti itu. Kemudian menyisakan ruang kosong, ya. Oke. Kemudian pendekkan pula klip yang di tengah ini. Kita pendekkan. Nah, sedikit. Oke. Kemudian kita ripple seperti biasa untuk merapatkan. Kini Anda bisa mengetahui fungsi dari slide tool dengan mendrag klip yang kedua, misalnya ke kiri, ya, di window program di sini di sequence window akan terlihat, ya. Terlihat, misalnya kita pakai slide tool dan kita geser ini. Nah, itu kelihatan, ya, di atas. Di window program, ya, terlihat ujung kanan klip, ya, klip A, kemudian dan ujung kiri, ya, ada klip D. Ya, ini kalau digeser, ya. Nah, seperti itu, ya, kelihatan, ya. Nah, kita geser. Jadi kurang lebih dengan yang tool yang sebelumnya. Oke. Kemudian yang ini begitu juga. Jadi tidak mengurangi durasi, ya. Hanya saja dia memotong klip yang di kiri maupun yang di kanan, memanjangkan yang di kiri maupun yang kanan. Seperti itu. Kita play. Durasi movie total secara keseluruhan tetap, ya. Hanya saja yang berubah ini jadi pendek, klip A-nya klip yang pertama jadi pendek, klip yang ketiga menjadi panjang. Oke, kita coba lagi. Geser mempengaruhi durasi dari klip pertama maupun klip ketiga. Nah, dia geser, tapi dia mempengaruhi klip yang ada di kiri dan kanannya. Ya, kalau kita geser ke kiri, klip yang pertama berkurang. Bila kita geser ke kanan, ya. Oke, itu. Dengan tidak mengurangi total durasi dari klip secara keseluruhan. Itu fungsinya dari slide tool.
boleh coba berulang-ulang agar paham sebenarnya fungsinya untuk apa. Kemudian pen tool atau tekan tombol P pada keyboard. Tool ini gunanya untuk membuat keyframe pada klip. Dengan ada beberapa keyframe, maka bisa dibuat grafiknya naik atau turun, ya. Seperti ini. Klik, ya. Klik. Jadi ini untuk keyframe. Jadi klik pada garis untuk menambah keyframe dan drag pada keyframe untuk menggeser keyframe, ya. Namun untuk grafik yang lebih lengkapnya bisa menggunakan Windows Effect Control, ya. Nanti akan dijelaskan khusus untuk Windows Effect Controlnya itu nanti pada pembelajaran video effect, ya. Misalnya ini untuk naik turunnya klik drag, ya. Oke, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi, tapi kalau untuk lebih detailnya sih kita lebih baik menggunakan Windows Effect Control nantinya. Hasilnya seperti ini. Seperti itu, ya. Cahayanya udah oke. Naikkan lagi, coba. Oke. Seperti itu hasilnya, lihat pada window program. Nah, itu untuk pen tool. Selanjutnya ada hand tool atau tekan tombol H pada keyboard, ya, gambar tangan. Gunanya untuk menggeser tampilan, bukan menggeser klip loh, ya. Jadi agar terlihat sesuai keinginan Anda, jika pekerjaan sudah rumit atau kompleks, maka tool ini sering digunakan untuk menggeser tampilan. Cukup drag di timeline. Begitu pula di window program, Anda dapat menggeser tampilan tanpa harus menggunakan, ya, horizontal scroll bar atau vertical scroll bar, ya. Seperti itu. Hand tool. Jadi bisa digeser, ya. Oke. Kemudian ada lagi ini zoom tool atau tekan tombol Z pada keyboard untuk menggunakannya. Tanpa harus Ibu jelaskan, Anda tentu tahu fungsi tool ini yaitu untuk melihat tampilan lebih jauh atau dekat, ya. Aktifkan zoom tool. Lalu jika Anda klik timeline, maka tampilan akan semakin dekat. Nah, ya. Seperti itu. Untuk tampilan agar menjauh, tekan alternatif, klik itu saja. Ya, alternatif, tombol alternatif, kemudian klik. Sebaliknya, ya. Kalau mau menambah, lepas tombol alternatif. Kalau mau mengurangi, tekan tombol alternatif, kemudian klik. Seperti ini, ya. Plus, plus, plus pada timeline. Untuk mengurangi, tekan tombol alternatif, min, 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 kurang, kurang. Seperti itu. Oke, untuk pengenalan tool sudah cukup jelas, ya, Ibu jelaskan. Tentu Anda semakin bingung, ya, daripada banyak teori yang sangat tidak mengasihkan. Lebih baik nanti kita langsung saja, ya. Tetap ikuti video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.